Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Nah, nggak kerasa ya kita udah di akhir tahun 2024. Nah, sebelum mengakhiri tahun 2024 ini, gue akan membahas beberapa raket lagi dari brand yang mungkin termasuk yang high-end lah ya. Jadi gue akan bahas, di depan gue ini ada raket, salah satu raket yang hype, mungkin nggak baru-baru banget, tapi cukup masih termasuk baru ya raketnya ya. Nah, penasaran raket apa? Yuk kita lihat. Jadi di depan gue ini ada raket yang kalau kita lihat reviewnya itu kayaknya semuanya tuh perfect, bagus. Nah, kayak semua orang bilang ini raket salah satu raket dari brand Yonex yang paling bagus. Nah, di depan gue ini ada Yonex Nanoflare 700 Pro ya. Jadi ini raket yang memang gue juga incer udah lama. Kebetulan ini gue baru bisa nge-review kali ini. Raket ini memang udah keluar beberapa bulan yang lalu ya. Dan sempet hype, sempet rame juga di media sosial. Di YouTube juga sempet rame. Banyak reviewer yang acungin jempol raket ini. Nah, kali ini baru gue bisa nge-review sendiri nih. Raketnya seperti apa. Nah, jadi gue mungkin pertama-tama akan review dulu mungkin dari segi desainnya. Karena kenapa? Karena dari desainnya ini gue tuh suka banget. Pertama kali gue ngeliat dari Nanoflare 700 Pro ini yang second generation ya. Yang generation pertama gue juga belum sempet coba. Tapi untuk yang kedua ini tuh dia desainnya tuh bener-bener eye catching banget buat gue. Ya kalau kalian lihat di sini tuh ya, ini tuh udah kayak graphic design gitu di sini ya. Di print di sini ya. Semua full doff, keren banget. Dan ya ini gue suka banget kayak tematik gitulah, kayak di sini tuh kalau kalian lihat tuh bisa kayak kayak tipe-tipe kayak yang grafik lah ya, grafik abstrak gitu, tapi dia juga nggak yang norak gitu. Dan warnanya tuh full hitam, tapi dia nggak yang hitamnya nggak yang glossy, dia hitamnya tuh doff semua gitu. Dan bagus banget, gue suka banget dari desainnya, dari tulisannya di sini ya. Nanoflare 700 Pro-nya juga nggak norak, nggak banyak tulisan di sini ya. Polos, simple, dan keren banget sih. Yonex ini salah satu desain terbaik dari Yonex menurut gue ya, salah satu ya. Jadi ada beberapa juga kayak Yonex Astrock 100ZZ juga menurut gue bagus, tapi kalau ini tuh lebih artistik ya warnanya gitu. Keren lah, top lah. Sekarang kita mau ngomongin sedikit perbedaan apa sih yang ada dari Nanoflare 700 Pro yang second generation ini dibandingkan yang pertama. Nah, semuanya tuh hampir mirip ya, semuanya hampir mirip. Cuman dia ada beberapa teknologi yang disematkan yang baru itu dari si Yonex yang second generation ini. Nah, pertama-tama itu ini ada servo filter. Ini yang perbedaannya dari yang pertama ya, servo filter ini. Jadi itu untuk meredam getar sehingga si raket ini itu berasa lebih soft ya. Karena kan ini si raket ini kan stiff ya, stiff headlight ya. Jadi mungkin kalau yang dulu itu kita pukul itu mungkin akan ada sedikit getaran, tapi kalau gue pukul yang ini berasa itu sangat nyaman sekali di tangan. Jadi nggak ada getar sama sekali, gue pukul juga nyaman banget, balance banget. Sekarang gue mau bahas spesifikasi dari raket ini. Seperti kalian tahu, Nanoflare adalah seri headlight dari Yonex ya. Jadi ini adalah series headlightnya yang dulunya namanya Nanoray, sekarang menjadi Nanoflare. Nah, Nanoflare ini memiliki berat yang headlight. Jadi balance-nya itu di sekitar 289 sampai 292. Tergantung dari beratnya, terutama dari yang ada yang 4U dan ada yang berat 5U. Jadi yang 4U itu beratnya kurang lebih sekitar 80 sampai 84 gram dan 5U itu kurang lebih sekitar 75 sampai 79 gram ya. Jadi kalau yang 4U itu di balance point-nya itu ada sekitar di 289, tapi yang 5U beratnya ada di sekitar 292-an lah, kurang lebih 292-94 mm balance point-nya gitu. Nah, dia cuma ada dua tipe ya, 4U dan 5U, dan dia juga memiliki shaft yang stiff ya. Jadi kalau kalian pukul ini lumayan stiff, tapi nggak stiff banget lah. Kalau menurut gue ini masih cukup oke. Dibandingin raket-raket stiff lain ini masih oke lah. Nah, terus yang uniknya lagi dari 700 Pro ini tuh dia itu memiliki wide frame. Ya, wide frame tuh apa? Ini gue akan bandingin dengan yang biasa ya. Kalau kalian lihat nanti mungkin akan gue jelasin di video, mungkin akan lebih jelas lagi ya. Jadi yang ini tuh lebih lebar ya. Ini Nanoflare dan yang ini adalah raket lain ya. Ini Yonex Axe-Saber 11 Pro ya. Dia slim, kalau ini yang ini tuh wide ya. Kalian lihat nih, wide.
Nah, fungsinya untuk apa? Jadi, kalau Yonex sendiri mengklaim si raket ini tuh memiliki teknologi juga, itu adalah Sonic Flare System. Ya, Sonic Flare System ini tuh dia ujungnya jadi ramping dan dia memipih ujungnya untuk membuat si raket ini itu lebih cepat. Jadi kan memang ini raket untuk yang bermain cepat ya, untuk double biasanya untuk di depan. Ini tuh biasanya dipakai untuk orang-orang depan karena ini raketnya ini frame-nya itu memang pipih sehingga dia juga aerodinamisnya sangat baik sehingga raket ini tuh bisa bergerak dengan sangat cepat. Yaitu diklaim sama Yonex-nya seperti itu. Nah, mungkin buat teknologinya kalian bisa baca sendiri di Yonex-nya. Terus dia juga uniknya di sini tuh grometnya juga dia sampai melengkung di sini ya. Dia lucu banget nih, grometnya sampai melengkung. Dia memiliki 76 gromet ya di si Yonex Nano Flare Pro ini. Udah segitu aja, mungkin gue akan bahas gimana main di lapangan rasanya seperti apa. Yuk kita lihat. Kalau kalian lihat mungkin review-review dari youtuber lain ya, membuat raket ini tuh kayaknya seakan-akan sangat enak banget gitu ya, perfect. Wah, ini salah satu raket Yonex di tahun 2024 yang terbaik. Nah, menurut gua betul guys. Jadi ini salah satu raket yang menurut gua juga sempurna, ya sempurna. Tapi mungkin harus yang 4U. Ketika lu ngambil yang 5U, menurut gua agak kurang power sih. Karena 4U-nya aja, ini kan 4U nih yang gue pakai nih. 4U-nya aja mungkin gue harus ada effort sedikit untuk pukul karena dia head tight. Tapi untuk main depan super smooth, enak banget guys. Kontrol enak, defense enak, smash-an juga nggak hilang gitu maksudnya. Walaupun dia raket head tight, biasanya kan smash-an agak kurang ya. Tapi ini menurut gue powernya generate banget, enak banget. Mungkin dari frame-nya juga dia membantu banget ya, dia lebih stiff ya. Jadi gue sih acungi jempol, raket ini lumayan enak. Jadi gue pakai raket ini untuk double, belum untuk single. Untuk double itu gue main di depan, main di belakang, semuanya smooth, enak banget. Cuman mungkin si ininya, kalau gue lebih seneng lebih stiff lagi sedikit. Seperti Astrox 100ZZ yang Kurenai, itu menurut gue lebih enak. Jadi dia lebih powernya lebih enak, lebih banyak. Kalau ini lebih soft aja ke tangan, lebih gampang diadaptasi, nggak susah. Si frame-nya juga nggak compact frame, dia lumayan lebar, jadi lebih enak untuk mainnya gitu. Jadi kesimpulannya ya, raket ini itu memang benar enak ya. Gue udah coba juga dan tipikalnya ini gue banget ya, gue suka banget. Bukan raket yang heavy yang full power buat smash, tapi ini buat kontrol, buat drive, buat defense, semuanya oke. Jadi mungkin akan gue kasih nilai untuk smash di 8,5, untuk kontrol di 9 ya. Untuk defense itu juga di 9 sampai 9,5 lah ya. Kontrolnya 9,5, defense-nya 9. Oke. Jadi hampir sempurna raket ini menurut gua. Cuman mungkin agak kurang sedikit ya, stiffnya lebih sedikit lagi kalau buat gua, lebih enak mungkin. Cuman memang kalau di stiffin lagi dia akan susah dia dikendaliin. Jadi mungkin dia makanya dibuat servo filter ini supaya dia lebih soft aja sih gitu menurut gua. Nah, sekarang gua masuk ke kesimpulan terakhir. Jadi kalau kalian punya budget lebih ya, karena raket ini kan cukup mahal ya, jadi range harganya itu kurang lebih di sekitar 2,5 jutaan. Mungkin bervariasi dari toko yang kalian bisa beli. Tapi kalau kalian punya budget segitu, ini boleh menjadi salah satu raket pilihan kalian guys. Atau dikoleksi juga bagus ya, menurut gue mau dipajang juga bagus, dipakai juga enak. Nah, jadi gue recommended banget raket ini untuk kalian punya ya, bukan karena bagus cuman kelihatan bagusnya doang, tapi menurut gue ini raket enak juga dipakai gitu. Jadi buat sehari-hari enak. Tapi mungkin untuk single, mungkin ini kurang recommended ya untuk single. Tapi balik lagi ke kalian boleh coba. Buat kalian yang juga pernah pakai ini untuk single, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like. Jangan lupa juga follow kita di Instagram dan TikTok. Kita juga punya itu. Oke? See you next time guys. Bye-bye.